Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel YouTube aku, Erlangga Mardiansah. Di video hari ini aku bakal ngajak kalian kembali sahabat kita untuk review tanaman keladi yang ada di samping aku. Tara! Cantik banget guys. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna guys. Oke, langsung aja sahabat. Seperti yang telah kita ketahui di video aku yang sebelum-sebelumnya, itu banyak banget video keladi-keladi yang sudah aku upload ya. Yaitu salah satunya adalah tanaman jenis keladi kuping kelinci, ada juga keladi Amazon tapi udah lama banget. Kemudian juga ada keladi batik, pada saat itu sih udah lama banget. Nah sahabat, mungkin di video hari ini kita hanya akan membahas tentang keladi yang ada di samping aku ini nih. Ya, alhamdulillah sahabat, ini ketika aku membeli keladi ini, aku membelinya di salah satu toko tanaman yang ada di wilayah aku. Alhamdulillah pada saat itu aku membelinya hanya satu ya, hanya satu aja. Ya sahabat, ini pada saat aku membelinya itu, aku membeli hanya terdapat beberapa daun saja, tapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu, karena aku rajin merawatnya, kemudian muncullah beberapa daun yang banyak dan sangat cantik ya sahabat. Mungkin ini bakalan aku kedepanin dulu biar lebih jelas tuh. Ya, ini lucu banget ya sahabat. Lucu banget ya sahabat. Nah ini sebetulnya untuk tanaman jenis keladi ini aku banyak banget nih variannya. Cuman beberapa ada yang gugur juga. Sebagai contoh, aku memiliki beberapa jenis keladi, yaitu ada keladi ini, kemudian juga ada keladi tisu, ada juga keladi red star. Pokoknya banyak banget deh. Tapi untuk beberapa keladi yang Indian itu udah gugur. Mungkin dikarenakan tidak cocok udara ya, karena aku ini menyimpannya itu di halaman rumah. Mungkin tidak, tata pencahayaannya tuh kurang sahabat. Ya sahabat, itu pada saat itu ini hanya ada di dalam satu pot aja, tapi kemudian muncul beberapa daun tunas-tunasnya, kemudian aku biarkan dulu nih. Setelah beberapa saat kemudian, lalu tumbuh lagi sahabat. Dan kemudian aku pisahkan ke pot yang satunya lagi. Jadi aku memiliki dua pot sahabat. Ya sahabat, mengenai tanaman ini dapat kita jumpai di setiap toko bunga dan selalu terdapat ya. Soalnya ketika saya survei di toko bunga yang di dekat rumah aku itu ada. Kemudian di yang satunya lagi juga ada, di yang satunya lagi juga ada, kemudian di tempat yang jauh juga ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk jenis tanaman ini dapat kita jumpai di mana saja ya sahabat. Ya mungkin di beberapa cuaca ya, ini sempat gugur juga nih. Cuman untuk posisi potnya itu nggak aku ganti terlebih dahulu, aku biarkan saja. Tapi setelah beberapa saat kemudian, setelah beberapa waktu kemudian, ini tumbuh lagi sahabat. Dan alhamdulillah untuk pertumbuhannya itu cepat banget. Yang penting yang pertama adalah kita rajin merawatnya ya sahabat. Juga diperhatikan untuk penempatannya atau posisinya. Karena mengingat untuk tanaman keladi jenis ini, itu tidak bisa terkena matahari secara langsung. Karena nanti untuk daunnya itu gosong ya sahabat. Soalnya aku pernah, ini pengalaman aku ya, mungkin beda-beda pengalaman. Khususnya ini di wilayah aku, ini ketika aku menyimpannya terkena langsung matahari, nanti daun-daunnya itu gosong sahabat. Daun-daun ininya nih. Daun-daunnya itu gosong. Jadi ini sebisa mungkin penyimpanannya itu adalah tidak terkena matahari secara langsung ya sahabat. Kita simpan dulu. Ya sahabat, ini ketika aku membelinya itu, aku membeli dengan harga 35.000, alhamdulillah. Tapi pada saat itu aku mendapatkan diskon dari si tukang penjual tanamannya, karena memang aku member di situ. Alhamdulillah aku dapat potongan. Juga pada saat itu aku mendapatkan bonus lagi satu tanaman. Alhamdulillah ya sahabat.
Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin tahu atau juga ingin yang melihat toko-toko tanaman, kalian bisa di scroll aja ke bawah. Nanti ada di YouTube aku, judulnya itu toko tanaman ya. Nanti bisa kalian lihat di situ, pokoknya ada banyak banget jenis-jenis tanaman yang bisa kalian lihat. Selain dari keladi, juga ada monstera, juga ada aglonema, juga ada tanaman hias yang lainnya, mulai dari yang kecil hingga yang besar ya sahabat. Ya sahabat, untuk perawatannya sendiri ini gampang banget sih, nggak ribet ya. Yang penting kitanya itu adalah konsisten dan continue. Maksudnya tidak sekali udah selesai, tapi ini harus berkelanjutan ya sahabat. Nah, ini untuk perawatannya, yang pertama di sini kita dipastikan menjaga kebersihan terlebih dahulu ya. Mengingat memang nanti itu selalu ada serangga, ulat, juga yang hama-hama yang lainnya. Yang penting kita yang pertama itu menjaga kebersihan. Yang kedua adalah menentukan ukuran pot ya, kayak gini. Kalau misalkan masih kecil itu jangan pot yang terlalu besar, yang kurang lebih perbandingannya itu ya hampir mendekati ya. Jadi kalau misalkan yang kecil ya potnya yang kecil aja, tapi kalau misalkan yang besar potnya ya yang cukup besar juga ya sahabat. Nah, untuk cara menanamnya pun gampang banget ya sahabat. Pada saat aku membeli, pada saat itu memang ini disimpannya itu di polybag ya sahabat. Nah, di dalam polybagnya itu memang ada beberapa media tanam yang udah tercampur. Salah satunya yaitu adalah sekam bakar ya. Kemudian juga ada pupuk yang udah diracik, kemudian juga ada tanah, kemudian juga ada campuran-campuran lainnya guna untuk mendukung pertumbuhan keladi ini. Kemudian itu semua dicampurkan di dalam polybag, dan kemudian ya sahabat, pokoknya ketika kita membeli, pokoknya semuanya itu di dalam satu paket. Jadi kita ketika nyampe rumah itu tinggal menaruhnya aja di dalam pot guys. Tapi aku tidak kayak gitu ya. Jadi pertama aku periksa dulu nih gitu, apakah udah sesuai atau belum, karena memang itu untuk menunjang pertumbuhan tanaman agar tetap subur ya sahabat. Ya, selain dari itu juga di tempat toko tanaman itu sebetulnya tersedia berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan. Salah satunya yaitu adalah media tanam, juga ada beberapa jenis pupuk yang bisa kita gunakan. Kemudian juga ada pot, kemudian juga ada batu hias ya. Mulai dari ukuran yang kecil, yang warna-warni, yang besar, pokoknya semuanya itu ada. Tapi sejauh ini aku tidak menggunakan batu ya sahabat, karena ketika aku menyimpan di samping-sampingnya itu aku takut menghalangi pertumbuhan tunas baru ya sahabat. Tapi itu aku pribadi ya. Tapi kalau banyak juga teman-teman aku yang menggunakan batu-batu hias tersebut, tapi itu tidak masalah sih sebenarnya. Balik lagi kepada diri pribadi ya sahabat. Ya sahabat, mungkin ketika sudah membeli, ketika udah di rumah ya sahabat, itu polybagnya itu aku buka, kemudian aku pilih jenis pot yang sesuai dengan ukuran tanaman yang sudah aku beli. Kemudian polybagnya aku buka, tidak aku gunting ya, soalnya aku selalu membentukannya. Polybagnya aku buka, kemudian untuk tanamannya aku masukkan ke dalam pot ya, kayak gini nih tuh. Ini untuk campurannya itu bisa kalian lihat tuh, ada sekam bakar ya, juga ini ada pupuk. Di sini aku menggunakan pupuk kandang tuh. Dan untuk tanahnya itu aku tidak terlalu banyak, itu hanya segini aja nih, kayak gitu sahabat. Lucu banget kan? Nah, ini aku rekomen banget nih buat sahabat semua yang pecinta tanaman. Tanaman itu wajib banget kalian miliki karena bentuknya yang lucu. Unik banget loh guys. Nah, ketika kita ada waktu senggang, kita dapat bermain bersamanya sahabat. Lucu kan? Simpen dulu guys. Nah, kemudian untuk penyimpanannya, saya pribadi menyimpannya di depan rumah ya sahabat.
Kemudian untuk penyiramannya itu sedang saja, tidak terlalu basah, tidak juga terlalu kering ya. Jadi sedang-sedang saja. Dan juga tidak boleh kena sinar matahari secara langsung karena takut permukaan daunnya itu gosong, sahabat. Karena aku udah berkali-kali pengalaman dan melakukan observasi ya, bukan hanya 1-2 kali, itu udah banyak banget. Ya sahabat, di sini aku untuk pengambilan konten hari ini mungkin sederhana banget nih. Sebetulnya aku pengennya itu di belakangnya itu adalah tanaman-tanaman, tapi memang mengingat terbatasnya tempat, jadi aku tidak bisa ya sahabat. Ya sahabat, mungkin dari sahabat semua ada yang ingin memberikan saran, masukan, juga komen-komen, silakan nanti untuk komen aja di kolom komen yang ada di bawah, untuk kemudian insya Allah aku jawab ya. Nah sahabat, untuk yang selanjutnya aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu mendukung konten-konten aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Aku mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Namun di sini aku tidak selalu mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian itu terdapat beberapa kesalahan atau juga mungkin beberapa kekurangan. Di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya karena aku masih dalam tahap belajar ya sahabat. Oke sahabat YouTube, mungkin di video hari ini segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa sahabat untuk selalu dukung channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian ya, biar channel YouTube aku semakin maju, maju, dan maju. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ya sahabat, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Dadah.